Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Nah, di video kali ini saya mau bahas sebuah TWS yang baru saja saya terima, yaitu adalah QCY T20 Elipods. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau infokan ke kalian kalau di video ini atau di channel ini saya nggak terlalu bahas spesifikasi dari barang-barang yang saya review, melainkan lebih ke pengalaman penggunaannya aja sehari-hari. So, buat kalian yang mungkin doyannya cuman liatin spek aja, mendingan tutup aja video ini dan langsung googling, karena itu akan menghemat waktu kalian semua. Oke, nama TWS ini adalah QCY T20, yang sebenarnya TWS ini nggak rilis resmi ya di Indonesia. Ini juga saya dapat kiriman langsung dari QCY di China sana. Bentuk dari TWS ini, kalau kalian lihat mirip banget ya sama AirPods 3-nya Apple, di mana dia bertipe half in-ear, jadi nggak terlalu masuk ke telinga kita. Dan juga di bagian batangnya ini mirip juga, di mana dia itu bentuknya atau panjangnya itu sedikit lebih pendek daripada TWS kebanyakan. Berbicara soal fitting, di telinga saya QCY T20 ini terasa nyaman dan enak banget dipakai buat sehari-hari. Karena dia tuh gampang banget masuk ke telinga, dan juga dia nggak gampang lepas. Jadi kalau kayak goyang-goyang gitu ya kepalanya kayak gini, nah itu nggak akan gampang lepas. Jadi misalkan dipakai buat olahraga atau buat kegiatan sehari-hari, ya harusnya sih nyaman-nyaman aja ya dia bertengger di telinga kita. Apalagi kalau kalian setipe kupingnya kayak saya ini yang ukurannya sebenarnya nggak terlalu kecil ya, jadi bisa masuk untuk half in ear. Nah, ada cerita lucu di mana saya sebenarnya saat ini lagi pengen punya AirPods 3, tapi karena di iBox dan di Gmap itu nggak bisa nyobain ya, nggak ada unit nyobainnya, jadi saya nggak tahu selama ini. Tapi dengan adanya TWS ini yang mirip banget bentuknya kayak AirPods 3, jadi saya semakin yakin kalau AirPods 3 itu nyaman di telinga saya. Jadi TWS ini bisa jadi contoh lah ya gitu. Terima kasih QCY. Sama halnya dengan AirPods 3 juga, TWS ini dilengkapi dengan sertifikasi IPX4, yang berarti TWS ini aman saat kena keringat atau percikan air. Tapi kayaknya kalau kena hujan deras atau nyemplung ke toilet gitu nggak bakal selamat deh. Oh iya, karena tipenya yang half in ear ini, alias nggak nyumpel telinga kita secara menyeluruh, jadinya TWS ini nggak menyediakan fitur noise cancellation. Alhasil, kita masih bisa dengar suara sekitar kita pas pakai TWS ini. Next, kita ke kualitas suaranya, dimana menurut saya TWS ini bakal cocok ya buat sebagian besar orang. Karena karakter suaranya itu cukup balance, seimbang, dan nggak terlalu dominan di salah satu aspek. Buat dengerin berbagai macam lagu, saya merasa treble-nya cukup kenceng, suara vokalnya juga masih enak, serta bass-nya itu cukup bulat, dan memang dia lebih dominan di bass ya, tapi nggak terlalu over. Jadi, menurut saya pas lah racikannya. Sebagai tambahan, TWS ini juga didukung mode gaming ya, dengan cara tap 3 kali di earphone sebelah kanan. Saya sempat ngetes di game PUBG, kalau tanpa mode gaming, suara langkahnya itu akan ada delay sekitar 2 langkah, dan suara tembakannya juga ada delay. Sedangkan kalau kita lagi pakai mode gaming, tetap ada delay sih di langkahnya, yaitu 1 langkah aja, tapi suara tembakannya hampir sempurna sinkronnya. Jadi lumayan lah ya, walaupun nggak signifikan. Ngomong-ngomong, ada keluhan yang saya rasakan di TWS ini, yaitu di sistem navigasinya. Di TWS QCY T20 ini dia pakai sistem navigasi touch, jadi kita cukup sentuh aja untuk melakukan berbagai macam navigasi. Nah, sistem touch-nya ini menurut saya kurang responsif ya, jadi kadang-kadang dia itu nggak ngedetect sentuhan jari saya, jadi dia kayak bengong aja gitu. Terus ada juga satu navigasi yang bikin saya jengkel, yaitu waktu kita sentuh earbuds kanan atau kiri selama 2 detikan gitu, dia itu fungsinya untuk skip lagu atau previous lagu. Nah, masalahnya pas saya lagi benerin posisi TWS gitu ya, ini kan otomatis jari saya ada di area sentuhnya yang di bagian bawah silvernya ini, di bawah yang bagian chrome-nya ini ya, itu kan area sentuhnya dia. Nah, kalau saya lagi benerin posisi TWS gini, itu seringkali dia ngedeteksi itu sebagai sentuhan, dan jadinya kalau saya dengerin lagu ya suka ke-skip sendiri gitu, jadi kayak menyebalkan gitu loh. Dia tuh menurut saya agak nggak enak ya untuk mappingnya, jadi harusnya tuh nggak seperti itu untuk skip lagu, dan nggak enaknya lagi kita itu nggak bisa ngatur navigasi yang itu. Jadi ya di aplikasi itu nggak ada pengaturan untuk mendisable yang touch yang ditahan yang selama 2 detik itu. Jadi ya mau nggak mau ya stay dengan hal yang menyebalkan seperti itu, dan itu nggak menyenangkan sih.
Soal ketahanan baterai, klaimnya TWS ini bisa bertahan 5,5 jam untuk dengerin lagu dan total 20 jam termasuk baterai di charging case-nya ini. Pengisian baterainya sendiri bisa pakai USB Type-C dan butuh sekitar 90 menit sampai penuh. Oke, jadi ini adalah hasil mikrofonnya QCY T20 atau QCY EliPods. Kalau kalian pakai buat meeting online atau WA call pakai TWS ini. Ini saya rekam pakai iPhone dan aplikasi pihak ketiga tentunya. Karena di iPhone setahu saya di kamera bawahnya nggak bisa ya pakai Bluetooth mic dari TWS gitu. Nah, kalian bisa nilai apakah suara saya cukup natural dan enak didengar. Tapi tadi saya sempat dengar ya hasilnya sebenarnya dan menurut saya sih hasilnya cukup enak. Kata perkataannya itu juga cukup jelas. Suara saya cukup bulat juga. Jadi untuk lawan bicara harusnya sih enak ya dengarnya ya. Cuman ada satu keluhan yang saya juga agak nggak tahu ya itu kenapa ya. Jadi untuk mikrofonnya TWS ini itu di belakang kata saya itu ada kayak gaungnya. Jadi setiap saya ngomong itu di belakang kata-katanya itu kayak ada sedikit ekornya gitu loh. Kalau kalian dengerin mungkin pakai headset sekarang akan kerasa sih. Ya itu sebenarnya masalah minor sih. Tapi untuk orang yang agak sensitif sama hasil suara mungkin ini akan agak mengganggu. Tapi overall oke kok. So, kesimpulannya, dengan harga di luar sana sekitar 600 ribuan kalau dijadikan rupiah, buat saya TWS ini ya standar aja sih, karena TWS yang rilis resmi di Indonesia pun dengan harga serupa juga punya kualitas dan fitur yang 11-12 sama TWS ini. Oh iya, hampir lupa, TWS ini juga nggak mendukung fitur auto pause atau auto resum ya, jadi semisal kita dengerin lagu dan mencabut TWS-nya dari telinga, dia akan tetap ngelanjutin lagunya sampai kita taruh ke charging case-nya. Dan juga sebaliknya, kalau kita lagi posisi pause lagu, terus kita pasang TWS-nya ke telinga, dia nggak langsung ngelanjutin lagunya, jadi dia tetap diam aja. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya kali ini dengan QCY T20 EliPods ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!